Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Indonesia tauladan muhtaliswa wa amara bainakum bil uhuwa. Assalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, para hadirin yang semangatnya luar biasa, apa kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Hal ini terungkap pada saat diadakan konferensi internasional di kota Vatikan, Roma, yang dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama dunia. Bahkan Paus Paulus kedua pun mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama, namun hidup dalam kerukunan dan keramah tamahan. Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional tersebut kini tinggal kenangan, sebab perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama kini sering menjadi pemicu dan pemacu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan dan perpecahan, bahkan gontok-gontokan mengikis habis nilai-nilai toleransi. Hadirin, kita perhatikan, kerusuhan demi kerusuhan muncul di berbagai daerah. Konflik Ambon dan Poso yang menewaskan ratusan nyawa. Ingat hadirin, konflik agama jauh lebih berbahaya ketimbang konflik politik di sebuah negara. Pertanyaannya, apakah ada agama yang mengajarkan umatnya untuk bermusuhan? Tentu tidak ada, hadirin. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya membudayakan toleransi antar umat beragama, maka pada kesempatan ini kami akan membahas toleransi umat beragama dalam kehidupan berbangsa dengan landasan Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agama dan untukku agama. Hadirin, asbabul nuzul ayat tersebut menurut Imam As-Sayuti yang wafat pada tahun 1911 Hijriah dalam Lubabun Nuhul fil Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan ajakan kafir Quraisy kepada Rasul untuk bergantian menyembah Tuhannya masing-masing. 1 tahun menyembah Allah dan 1 tahun lagi menyembah berhala. Tak kala itu muncul ayat tadi yang menolak keras ajakan mereka yang diisyaratkan dalam kalimat lakum dinukum waliyadin, ay lakum syirkukum wali tauhidi, bagi kamu kemusyrikanmu dan bagi aku keyakinanku. Demikian penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam Syafatut Tafasir. Dengan demikian hadirin, Islam mempunyai konsep yang jelas dan tegas dalam masalah kehidupan beragama. Dalam masalah muamalah kita boleh bertoleransi, tapi dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas mengatakan sekali la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan, tetap la ilaha illallah. Dengan demikian, Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain. Sejarah membuktikan agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi Paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Islam masuk ke Mesir, tidak ada satu rumah ibadah yang terbakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas bersabda, Man ala zimmiyan faqad adani. Siapa saja yang menyakiti kafir zimmi, sungguh telah melukaiku. Majelis hakim yang terhormat, sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang sadis. Islam bukan agama yang bengis. Islam bukan agama teroris. Akan tetapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dengan demikian, akhir-akhir ini terjadi teror dan pengeboman di Legian Kota Bali, Hotel Marriott dan Kedebus Australia yang katanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Di sini kami tegaskan, semua itu bukan dari ajaran Islam. Sekali lagi bukan dari ajaran Islam, melainkan karena faktor kepentingan golongan dan bentuk perlawanan imperialisme politik barat yang durjana. Maka apa yang kita lakukan agar kerukunan umat tetap terjaga? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun.
Janganlah kalian memaki sesembahan mereka selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat mereka kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dengan demikian, firman Allah tadi mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan merendahkan, melecehkan, dan memerangi ajaran agama lain. Oleh karena itu, toleransi beragama dalam kehidupan berbangsa sangat penting dalam menciptakan kedamaian, harmonisasi, saling menghormati di tengah perbedaan agama yang kita miliki. Maka aspek penting dalam kehidupan beragama adalah menciptakan kerukunan dalam umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai. Memperkuat persatuan dan kesatuan dengan menghargai setiap perbedaan yang ada. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk membangun hidup harmonis dan sejahtera. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan, mempertahankan kedamaian dan ketentraman dalam umat beragama jauh lebih sulit ketimbang merakit kembali yang sudah pecah dan terpisah. Maka perlunya menambah kesadaran dalam kehidupan toleransi antar umat beragama sebagai wujud keutuhan bangsa. Budak Melayu adab terperi, mengangkat sembah menyusun jari. Demikianlah syarahan kami, maaf diminta mohon diberi. Demikianlah syarahan kami, maaf diminta mohon diberi. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.